Berdoa cukup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami dan kita semuanya akan mendengarkan pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 kepada Bapak Suyanda SPD MPD. Dipersilakan. Terima kasih Pak Munib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para kasih, Pak Pangarso, Pak Munib, yang saat ini dimintai untuk membantu sebagai PLT kasih SMK dan SMA. Dan Bapak Ibu Ketua MKKS, SMA, SMK, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya. Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang ini kita bersama-sama akan berdiskusi tentang PPDB tahun 2021. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, undangannya mendadak. Inilah salah satu tanda bahwa apa beda SMA SMK ikut provinsi dan kabupaten. Salah satunya bisa serba mendadak. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum pernah kita ajak untuk melakukan Zoom meeting koordinasi pada malam hari. Kalau cabang dinas dengan induk itu udah sering meeting itu pada malam hari jam 8 malam sampai kadang jam 12, jam 1. Ini karena kondisi dan beberapa pejabat di induk ini masih kosong, masuk di cabang dinas banyak kosong sehingga pekerjaannya bisa menumpuk. Namun demikian sebetulnya urusan-urusan di sekolah ini dari tahun ke tahun sama aja jenisnya, ragamnya sama saja, ragam urusan tentang sekolah itu ya mirip-mirip saja Bapak Ibu. Nah, seperti saat ini Bapak Ibu semuanya sudah sedang sibuk-sibuknya. Yang pertama tentang bagaimana mengentry tentang RKAS tahun 2022. Nah, 2022. Yang ini dientry oleh cabang dinas. Jadi program This meeting is being recorded. Cabang kerja program kerja sekolahan 2022 ini sudah dikirim meskipun ada beberapa SMK sampai saat ini belum. Ini mohon nanti dari timnya keuangan ini nanti saya bilang Pak Edi SMK mana yang belum mengirimkan data. Data tersebut akan di-entry oleh tim kami, tim Cabdin untuk ke depan program di 2022. Memang Bapak Ibu terkait dengan program keuangan, pengelolaan keuangan, ini memang tuntutan dari Permendagri tentang pengelolaan keuangan negara, Pak. Mau tidak mau sekarang menyesuaikan dari pengelolaan yang dulu berbasis sekolah, sekarang berbasis dari aturan regulasi dari Permendagri. Ini yang pertama. Sementara tentang RKS program di 2022 sudah sedang di-entry, kita sedang DES RKAS 2021. Ini memang lucu, agak lucu, tapi ya nggak apa-apa. DES, nah dari DES ini banyak masukan-masukan dari teman-teman DES dan sekolah. Responnya saya mendapat respon dari sekolah banyak yang berterima kasih. Yang kemarin-kemarin kadang teman-teman kepala sekolah tidak tega untuk menjawab kepada guru-guru. Pak, bagaimana tentang honor-honor? Oh, udah tidak boleh. Jadi kalau menghonor guru-guru untuk kegiatan-kegiatan yang pokok, misalnya sebagai honor wali kelas, honor apa, jabatan-jabatan itu udah tidak boleh. Kedua, honor-honor terkait dengan tupoksi, membuat soal, koreksi, nah sudah nggak boleh. Kalau
teman-teman kepala sekolah kadang mau menyampaikan itu seorang tekan. Tapi teman-teman ini harus sampaikan apa yang benar, dan kalau itu dari sama yang benar, mudah-mudahan semuanya bisa menyadari semua. Ini tentang PSRKS, salah satunya itu. Kedua, bagaimana tentang pengelolaan sekolahan? Mau tidak mau sentralnya penanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah harus tahu persis membuat mekanisme sebuah alur pencairan keuangan. Ya, tidak ada ini hasil pemeriksaan sih Pak, ini berdasarkan hasil pemeriksaan. Baik itu inspektorat maupun irjen, itu tahu-tahu kepala sekolah kadang mendapat laporan penggunaan keuangan. Nah, ini Pak. Jadi laporannya sudah komplit, tapi proses bagaimana pencairan tidak melalui kepala sekolah. Seberapapun harus mendapat ACC. Nah, ini Pak, ini tolong ditegakkan kepala sekolah untuk tidak non sewu, ewo per ewo, itu tidak. Jadi penggunaan keuangan seberapapun harus mendapatkan pengesahan disposisi atau ACC dari kepala sekolah. Ini yang penting dilakukan. Tidak asal, wah ini kan sudah bagian saya, ini kan udah lingkupnya Pak Kasek saya, ini nggak boleh begitu. Tetap proses, makanya sekolah harus membuat yang namanya SOP, bagaimana proses penggunaan dana dari mencairkan, menjalankan, sampai melaporkannya. Ini ada SOP-nya, SOP proses pencairan, SOP penggunaan, ada SOP pelaporan. Ini harus tahu, sehingga kepala sekolah tahu, oh ini uang ini sudah dicairkan, sudah digunakan, sudah dilaporkan. Jangan sampai tercairkan, pergunakan, tidak terlaporkan. Ini tentang keuangan. Ini yang pertama, tentang RKS. Yang kedua, saat ini kita diminta untuk teman-teman sekolah untuk segera menyusun EKTSP untuk tahun pelajaran 2021-2022 EKTSP. E-nya itu hanya memudahkan sebuah aplikasi, tapi tentang penyusunan KTSP ini wajib. Dalam penyusunan KTSP itu harus dimulai adanya workshop KTSP, Pak. Workshop KTSP, workshop penyesuaian review KTSP tahun kemarin untuk membuat KTSP tahun 2021-2022. Nah, tentunya KTSP tersebut dalam membuat review, workshop review KTSP dengan narasumber atau teman-teman yang di sini adalah teman-teman pengawas. Ini silahkan kepala sekolah cukup menjelma merintahkan. Jadi bukan urut satu-satu, bisa satu kali, satu minggu itu, dalam satu minggu, dalam satu waktu yang sama, kerjaan dua macam itu berjalan semua. Seperti saat ini, lapang dinas, ini yang desk berjalan, yang workshop berjalan, kemudian ini ada lagi yang pelayanan berjalan, semuanya berjalan. Nah, ini yang tidak perlu semuanya kepala sekolah bersamanya. Nah, gitu. Cukup bisa memantau 3 kegiatan yang berjalan bersama. Itu tentang KTSP untuk ikut berjalan juga, Kemudian tentang KTSP tersebut nanti kan pengesahannya bagaimana, isinya bagaimana, sesuai dengan visi misi sekolah yang sekarang diupdate kayak apa. Ini silahkan Bapak Ibu otomatis bersama pengawasnya masing-masing. Agenda tentang sekolah itu kan juga ini yang saat ini sedang berjalan, yaitu tentang PPDB. Seperti Pak PLT Kepala Dinas menyampaikan, PPDB ini harusnya kan ini pekerjaan dari tahun ke tahun, memang udah ada PPDB, sejak zaman dulu ada PPDB, tapi makin lama makin ke sini PPDB ini pakai aplikasi macam-macam dalam rangka untuk integritas. Itu juga kadang memusingkan kita. Apa? Karena apa, Pak? Karena
ketidaksiapan antara sebuah jenis pekerjaan tentang PPDB itu sederhana, tapi bagaimana PPDB ini harus independen, harus netral, harus objektif, harus berintegritas, maka menggunakan banyak organ atau dinas-dinas saja yang terkait dengan PPDB tahun ini, Bapak Ibu. Nah, contohnya tentang bagaimana data miskin, maka dengan Dinsos, data tentang COVID dengan Dinkes, tentang domisili KK itu dengan Dukcapil dan lain-lain. Ini koordinasi banyak. Sementara tahun ini inputnya pun oleh sekolah. Jadi ini yang perlu ditekankan. Nah, untuk itu akan kami sedikit menyampaikan, nanti akan disampaikan detail oleh Pak Ngarso dan Pak Munir. PPDB ini harus dimulai dengan pembentukan panitia, Pak. Silakan panitia PPDB di tingkat sekolah dibuat semacam membuat proposal PPDB yang di sana ada petugasnya siapa-siapa, ada pekerjaannya apa saja, membutuhkan anggaran berapa. Ini disusun. Jadi PPDB ini disusun ya seperti Bapak Ibu biasa, seperti ujian nasional, seperti ujian sekolah kemarin, seperti ulangan harian, ulangan umum, ulangan akhir semester, dibuat semacam buku panduan PPDB yang di sana ada petugasnya, ada pekerjaannya, butuh anggaran berapa, itu disahkan oleh pengawasnya sampai cabang dinas. Ini penting. Nah, untuk itu segera dikirim ke sini, Pak. Nanti akan kami pantau sejauh mana progresnya itu. Itu tentang PPD yang perlu Bapak Ibu sampaikan, lakukan. Setelah membentuk panitia, membuat pedoman, ada RAB-nya, sosialisasi. Tentunya sosialisasi bersama-sama, Pak. Bersama-sama MKKS. Nah, di sini MKKS yang Solo, Pak Agung, Pak Anggit, koordinasi dengan MKKS SMP, kemudian koordinasi dengan Dinas Kota Surakarta. Pak Mujiono, Pak Dirjo, koordinasi dengan MKKS SMP, MTS Sukoharjo, dan Dinas Kabupaten Sukoharjo. Ini kapan mau dijalankan sosialisasi tersebut. Itu yang perlu kami tegaskan kepada Bapak Ibu. Kemudian posko segera dibuat di sekolahannya. Kemudian nanti tidak semua larikan ke cabang. Jadi kalau di sekolah itu sudah ada posko, semua teman-teman guru, karyawan tahu itu bagaimana PPDB tahun ini dijalankan. Ini nanti tentunya pertanyaan atau yang sampai ke kami itu akan sedikit, jadi berjanjian. Mungkin itu pengantar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyanto yang telah memberikan pencerahan. Pertama tentang RKS dan yang kedua tentang PPDB. Dan kami akan sedikit menambahi bahwasanya apa yang disampaikan Bapak Suyanto tadi sudah kita sampaikan nordin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang mana nordin tersebut diantaranya menyebutkan memang sebagian sudah disebutkan Bapak Suyanto tadi, ada panitia, proposal, petunjuk pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan, dan semuanya itu nanti akan segera dikirim ke cabang dinas pada tanggal 11 Juni. Nah, masukan dari Bapak Suyanto tadi adalah juga menambahkan adanya uraian anggaran dan sosialisasi kepada kepala sekolah di SMP atau MTS dan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah penjelasan teknis tentang PPDB
dan Bapak Pangarso akan menyampaikannya, sekaligus nanti juga akan memberikan oleh-oleh yang diterima Bapak Pangarso dan tim dari cabang dinas 7 ketika tanggal 6 dan 7 kemarin kita melaksanakan sosialisasi dan fintech di Semarang. Kepada Bapak Pangarso, dipersilakan. Terima kasih Pak Munir. Cek sound suara saya apa sudah terdengar Pak? Dengar Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Bapak Dianta SPD MPD, Pak Munir selaku Kasih, dan Bapak Ibu tim, dan Bapak Ibu Kepala SMA, SMK Negeri bersama tim PPDB di sekolah ya, SMA dan SMK. Alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan beberapa sosialisasi terkait dengan juknis dan sebagainya yang mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca, tetapi kami akan memberikan beberapa hal yang mungkin nanti juga Bapak Ibu belum mengetahui terkait dengan itu. Izinkan saya untuk langsung share screen Bapak Ibu. Ya. Oke. Sudah terlihat Pak Munir? Sudah Pak. Sudah. Kabar ya? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terkait dengan penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2022 ini Bapak Ibu, PPDB kita berintegritas taat protokol kesehatan dan kita melakukan PPDB secara online. Oke. Nah, sebelum saya mulai, ini ada question dari Kofi Anan ya, Melek Uruk adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Nah, oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kondisi SMA SMK Jawa Tengah ya, data-data. Silakan nanti Bapak Ibu baca. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama ya, ini mungkin nanti ada pertanyaan dari Satuan Pendidikan SMP atau MTS, kenapa PPDB SMA Negeri SMK Negeri itu memerlukan dukungan dari kabupaten kota maupun SMP. Kenapa yang punya gawe provinsi ya, SMA SMK Negeri, yang repot adalah Satuan Pendidikan di SMP dan MTS karena harus input data. Jadi ini Bapak Ibu ya, nanti ketika ada pertanyaan atau nanti ada komentar terkait dengan hal ini ya, karena kita di masa pandemi ini kewajiban pemerintah dan masyarakat khususnya pendidikan itu wajib memberikan prioritas kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu. Jadi PPDB yang kita lakukan sekarang tetap menjaga prioritas kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, keterlibatan kabupaten kota atau pendidikan MTS SMP ya, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mendorong angka melanjutkan semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya pandemi ini, angka putus sekolah itu bertambah cukup signifikan Bapak Ibu. Jadi dengan keterlibatan kabupaten kota SMP MTS ini harapannya nanti mendorong angka melanjutkan sekolah menjadi lebih tinggi. Kemudian membantu CPD mengurangi mobilitas untuk melakukan aktivitas ya tahapan PPDB di luar rumah. Jadi Bapak Ibu, jika data-data itu tidak diinput oleh SMP MTS ya, seperti rapor dan sebagainya, nanti PPDB ketika PPDB bekerja harus berbondong-bondong datang ke SMA atau SMK negeri yang dituju, tentunya nanti akan menimbulkan banyak kerumunan ya, menimbulkan banyak kerumunan sehingga protokol kesehatan ya tidak bisa dilaksanakan dengan baik, yang imbasnya nanti penularan COVID menjadi tinggi. Maka di sini dibutuhkan kerjasama dari Satuan Pendidikan SMP MTS untuk menginput data peserta didik maupun data prestasi. Kemudian mendorong peran aktif tercapainya data peserta didik maupun data kependudukan yang benar menuju satu data yang valid Bapak Ibu. Yang untuk kemudian akurasi data peserta didik selanjutnya ya. Kemudian mendukung optimalisasi implementasi surat Pusdatin. Jadi Bapak Ibu pada bulan
Februari yang lalu juga ada surat dari Pusdatin terkait dengan verifikasi dan validasi data peserta didik di kelas akhir terkait dengan update data. Kemudian meningkatkan sinergi antar tingkat pemerintahan dalam layanan pendidikan. Jadi sinergi dari pemerintah kabupaten kota dengan pemerintahan provinsi. Nah, kenapa ini PPDB SMA, SMK negeri itu memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten kota maupun dari satuan pendidikan SMP dan MTS. Nah, Bapak Ibu, hal yang penting pesan dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa kita sebagai penyelenggara PPDB baik di tingkat Jakdin maupun tingkat satuan pendidikan, yang pertama kita diminta untuk memahami regulasi, Bapak Ibu. Memahami regulasi. Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan PPDB, baik di Jakdin maupun di sekolah, satuan pendidikan, diharapkan memahami regulasi. Regulasi itu apa? Yang pertama, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, regulasi yang kedua yang perlu dipahami adalah Pergub Jateng nomor 7 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Yang berikutnya, regulasi berikutnya yang perlu dipahami oleh sekolah adalah SKK Dinas nomor 421-03/05695 yang terkait dengan juknis PPDB pada SMA negeri dan SMK negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020. 3 regulasi ini ya wajib untuk dipahami ya dan diketahui isinya oleh satuan pendidikan sebagai penyelenggara PPDB. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sebelum masuk ke lebih lanjut kita akan membandingkan terkait dengan pokok-pokok pengaturan PPDB ya, antara tahun kemarin dan tahun ini untuk yang SMA. Pertama, perbedaannya Bapak Ibu, yang titik zonasi, tahun kemarin zonasi itu berdasarkan tempat kedudukan kantor desa kelurahan ke sekolah. Sekarang zonasi berdasarkan jarak koordinat rumah tempat tinggal sesuai dengan KK ya titik zonasi. Kemudian yang kedua kuota ya, ke kota sesuai jalur tahun 2020-2021 tahun kemarin zonasi minimal 50%, perpindahan ortu maksimal 5%, afirmasi minimal 15%, prestasi maksimal 30% tahun kemarin. Tahun ini untuk kota ya, zonasi itu 55%, termasuk zonasi khusus ya maksimal 10%, perpindahan orang tua 5%, termasuk di sini adalah anak guru ya, termasuk anak guru itu masuk dalam jalur perpindahan orang tua, afirmasi 20%, termasuk anak nakes maksimal 5% dan prestasi 20%. Ini nanti perubahan ini perlu dipahami oleh sekolah ya terkait dengan persentase. Bukti domisili tahun kemarin itu ada KK dan SKD, sekarang hanya menggunakan KK. SKD tidak lagi berlaku Bapak Ibu. Ya, SKD tidak lagi berlaku. Kemudian kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri nanti kalau dulu diberikan poin prestasi, sekarang zonasi khusus maksimal 10%. Oke, tapi di Jakdin 7 tidak ada zonasi khusus karena setiap kecamatan yang ada sudah ada SMA negeri atau SMK negerinya. Kemudian untuk bukti ya calon peserta didik dari keluarga yang kurang mampu ya, kalau tahun kemarin itu ada DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinsos, kemudian PIB, kartu miskin daerah. Sekarang yang digunakan adalah hanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian PIB, Program Indonesia Pintar. Ini data untuk CPD ya, bukti untuk CPD kurang mampu. Untuk data DTPKS ini masternya sudah masuk ke dalam aplikasi, tapi untuk yang PIB ini belum masuk ke dalam daftar masternya, belum masuk ke PIB dan aplikasi. Jadi nanti untuk penerima PIB nanti butuh untuk upload bukti kartu PIB-nya.
Untuk SMK ya, ini pengaturan PPDB, perbedaannya nanti untuk seleksi kalau tahun kemarin ada anak nakes, kemudian nilai raport dan bobot prestasi maupun non akademik. Untuk tahun 2021 jalur seleksinya ada dari keluarga miskin dan lingkup COVID paling sedikit 15%, Bapak Ibu. Jadi 5% itu yang nakes dan 10% dari yang keluarga miskin. Kemudian ada aspirasi lingkungan, jadi sesuai jarak terdekat CPD ke sekolah paling banyak 10% ya, terdekat domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Kemudian jalur yang ketiga yaitu prestasi, nilai raport dan bobot prestasi kejuaraan. Jadi ini ada hal yang baru Bapak Ibu diakomodir, yaitu aspirasi lingkungan. Anak-anak yang berasal dari lingkungan sekolah ya, ini diakomodir dengan paling banyak 10% ya, sesuai jarak terdekat CPD. Jadi seleksinya nanti jarak terdekat dalam peserta didik ke sekolah 10%. Nah, ini jalur kota tadi yang di SMA ya, jalur zonasi 55%, afirmasi 20%, prestasi paling banyak 20%, perpindahan tugas orang tua termasuk anak guru 5%. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan di sini bahwa anak guru itu diakomodir hanya di SMA. Karena anak guru masuk pada perpindahan tugas orang tua atau wali. Di SMK, karena tidak ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, maka untuk anak guru yang SMK itu tidak terakomodir. Itu sesuai dengan yang ada di Permendikbud, Bapak. Jadi untuk anak guru itu terakomodir hanya di SMA karena jalurnya adalah perpindahan tugas, masuk dalam perpindahan tugas orang tua ya. Jadi yang di SMK itu tidak ada untuk anak guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini persyaratan PPDB SMA sesuai jalur ya. Ini jalur zonasi. Yang pertama, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya, diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Jadi yang dilihat sekarang Bapak Ibu bukan tanggal KK-nya, tetapi berdasarkan telah tinggal di situ berdasarkan data administrasi kependudukan. SMK ya. Jadi kalau tanggal kakaknya belum mencapai 1 tahun, tapi sebenarnya itu kakak baru, tapi penambahan, kemudian dibuat kakak baru, belum ada 1 tahun, tapi berdasarkan data administrasi kependudukan dari dinas kependudukan ternyata sudah lebih dari 1 tahun, maka itu diakomodir, ya, tinggalnya lebih dari 1 tahun. Tidak diperlakukan SKD, surat keterangan domisili, kecuali dalam kondisi khusus, bencana alam atau bencana sosial. Jadi ini korban bencana alam atau bencana sosial. Kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negerinya. Jadi kalau kecamatan itu sudah punya SMA atau SMK negeri, maka tidak ada zonasi khusus. Kemudian calon peserta didik dari pondok pesantren, ya pondok pesantren atau dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai dengan tempat kedudukan pondok pesantren atau panti asuhan. Jadi kalau anak pondok atau anak panti asuhan, zonasinya ya berdasarkan tempat kedudukan pondok atau panti asuhannya. Nah, kemudian untuk persyaratan PPDB SMA sesuai jalur, ini jalur afirmasi Bapak Ibu. Ya, keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas dan nakes. Ini syaratnya yang tidak mampu itu adalah data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial ya, Provinsi Jawa Tengah. Itu sampaikan kemarin itu cut off bulan Oktober 2020. Ya, DTKS-nya itu cut off bulan Oktober tahun 2020. Jadi kalau nanti ada keluarga tidak mampu yang masuk ke dinas sosial setelah Oktober 2020 itu belum
masuk ke sini. Dan KIP, ya, dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, untuk tenaga kesehatan nakes COVID itu juga telah diakomodir. Mereka yang masuk nakes itu sudah ada SK dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Data-datanya sudah ada dan itu sudah masuk ke dalam master di aplikasi. Jadi Bapak Ibu, jika nanti ada tenaga kesehatan yang datang ke sekolah, protes, misalnya datanya tidak masuk ke dalam aplikasi, ketika dimasukkan tidak termasuk ke nakes, maka Bapak Ibu nanti cukup mengarahkan ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya untuk ke sana. Karena data ini adalah usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian di provinsi dibuatkan SK-nya. Jadi bukan kewenangan ada di kita. Nah, ini yang tadi batasan untuk nakes, ya, batasan untuk nakes. Dan pendukungnya ini kalau menjadi merupakan putra putri dari Pakistan atau tenaga penunjang yang menangani langsung pasien COVID-19. Nah, tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan tenaga yang ada dalam poin 1 sampai dengan 4 ini Bapak Ibu, ya, merupakan tim penanganan COVID yang telah ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota, atau kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota, atau kepala puskesmas. Nah, bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader, bisa kabin Kapdinas atau direktur rumah sakit. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini bagi jalur perpindahan orang tua, ya, perpindahan orang tua. Nah, ini untuk yang SMA, calon pendidik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua, walinya, dan anak guru ini yang dengan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan. Kemudian bagi CPD di luar wilayah zonasi. Jadi perpindahan ini untuk CPD yang berada di luar wilayah zonasi. Jadi untuk anak guru diakomodir dalam perpindahan orang tua. Sekali lagi, karena ini adanya hanya di SMA, maka anak guru itu yang diakomodir adalah nanti anak guru, ya, yang masuk ke satuan pendidikan di mana orang tuanya itu mengajar. Jadi tidak bisa mendaftar misalnya orang tuanya mengajar di SMA 1, kemudian anaknya mendaftar di SMA yang lain. Maka nanti yang anak guru ini kalau orang tuanya mengajar di SMA 1, maka anaknya juga mendaftarnya di SMA 1. Ini tidak berlaku sekali lagi untuk guru SMK, karena guru SMK tidak ada jalur perpindahan orang tua. Ya, sedangkan amanat di Permendikbud, anak guru ini diakomodir di perpindahan orang tua. Kemudian jalur prestasi, ya, jalur prestasi, ya, bagi CPD di luar wilayah zonasi. Kalau di dalam zonasi nanti bagaimana, nanti kita sampaikan setelah ini. Yang berikutnya, seleksi prestasi berdasarkan nilai raport plus bobot nilai prestasi kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik, dari yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau pendaftaran PPDB besok tanggal 21 Juni, ya, berarti bukti prestasi diberikan paling singkat 6 bulan sebelum 21 Juni. Kalau ada yang misalnya baru 3 bulan sebelumnya, maka itu juga tidak bisa. 6 bulan minimal dan paling lama 3 tahun. Kemudian untuk prestasi ini, misalnya punya banyak prestasi, dipilih salah satu yang nilainya paling tinggi. Ya, dipilih, suruh memilih nanti kalau punya prestasinya banyak, dipilih salah satu yang nilainya paling tinggi. Tidak bisa semua nanti prestasi dimasukkan dan untuk menghitung kumulatif. Tapi dipilih salah satu saja yang prestasi nilainya paling tinggi. Ini kalau ini contoh surat keterangan, ya, dari sekolah
Kemudian bobot nanti ada prestasi berjenjang dan ada prestasi non berjenjang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di juknis mana lomba yang berjenjang, mana lomba yang tidak berjenjang. Di sana sudah dijelaskan, sudah dituliskan secara rinci mana lomba-lomba baik akademis maupun non akademis yang berjenjang, ya nanti yang dilakukan secara jenjang tingkatan, ya tingkat kota, provinsi, nasional sampai internasional. Nanti bobotnya ini sudah dituliskan di sini. Kemudian bagi prestasi ya yang di luar daftar yang berjenjang itu nanti silahkan dimasukkan ke non berjenjang. Jadi kalau ada anak misalnya punya juara taekwondo tingkat nasional misalnya, ya taekwondo tingkat nasional yang menyelenggarakan misalnya dari universitas A, ya, tapi itu tidak masuk ke dalam daftar yang lomba berjenjang, maka nanti masukkan ke yang non berjenjang, ya masukkan ke yang non berjenjang minimal tingkat kabupaten kota. Bobotnya nanti berbeda. Nilai akhir SMA, komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA jalur prestasi yaitu jumlah nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 nilai SMP, kemudian bobot nilai kejuaraan. Nanti perhitungannya, formulasinya nilai akhir SMA itu nilai rapot kali nilai akreditasi SMP ditambah nilai kejuaraan. Untuk nilai akhir SMK nanti ya meliputi jumlah nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 dari SMP, bobot nilai kejuaraan sama nilai akhir SMK nilai rapot kali nilai akreditasi tambah nilai kejuaraan. Nah, seleksi ya Bapak Ibu ini yang SMA ya, jalur zonasi pertama jarak tempat tinggal terdekat. Kalau jarak tempat tinggalnya sama diambil usia tua. Jalur afirmasi jarak tempat tinggal terdekat usia yang lebih tua. Jalur perpindahan tugas orang tua jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolahan usia tua. Nanti kemudian jalur prestasi bobot nilai tertinggi usia. Kemudian untuk PPDB SMK ya, seleksi calon peserta didik di keluarga miskin lingkup COVID paling sedikit 15%. Jadi nanti kalau lingkup COVID 5%, nanti berarti yang dari keluarga miskin itu 10%. Seleksi jarak terdekat, tadi yang aspirasi lingkungan tadi, kuota paling banyaknya 10% bagi calon peserta didik sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Jadi nanti untuk yang seleksi jarak terdekat ini ada kuota 10% calon peserta didik yang domisilinya dengan satuan pendidikannya terdekat. Ya, terdekat. Nah, 10% ini nanti bagaimana pembagian daya tampungnya, ya, apakah nanti disebar di masing-masing kompetensi keahlian atau nanti numpuk di satu kompetensi keahlian. Nah, kita secara hal teknis nanti kita menunggu dari provinsi, karena itu nanti akan diatur juga dalam aplikasi Bapak Ibu. Ya, kita tunggu nanti dari provinsi nanti teknisnya seperti apa untuk yang 10% ini. Apakah dibebaskan memilih kompetensi kalian atau nanti di daya tampungnya itu diambil 10%. Kemudian seleksi prestasi berdasarkan pada nilai raport dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non akademik ini sama dengan yang SMA tadi. Untuk prioritas seleksi berdasarkan prioritas pilihan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi prioritas pilihan kemudian domisili dalam satu wilayah kabupaten kota itu lebih diutamakan dan usia lebih tua, ya, usia yang lebih tua. Nah ini untuk inklusi dan KKO ini sudah dijalankan, ya, inklusi ini sudah tahap pengumuman hasil sudah selesai. Sedangkan untuk yang KKO ini juga sudah selesai, ya, kelas olahraga sudah selesai di SMA 4 satu rombel, ya, satu rombel di SMA. Karena yang regulernya ini Bapak Ibu, ya, tanggal-tanggal penting Bapak Ibu penting kita sampaikan bahwa jadwal PPDB online sudah dimulai tanggal 21 penetapan zonasi dan ada publikasi. Nah,
verifikasi berkas dan pendaftaran dan penerimaan token. Nah, ini Bapak Ibu. Walaupun pendaftaran siswa itu baru dibuka tanggal 21 Juni 2021, tapi sebenarnya ya, PPDB ini untuk calon peserta didik sudah dimulai tanggal 14 sampai 19 Juli, diawali dengan verifikasi berkas pendaftaran secara mandiri oleh calon peserta didik dan juga untuk penerimaan token. Nah, ini penting disampaikan Bapak Ibu. Jadi calon peserta didik tanggal 14 sampai 19 Juli ini ya, harus melakukan verifikasi berkas pendaftarannya yang telah diinput oleh SMP, ataupun nanti yang belum terinput mereka harus mengajukan akun ya. Kemudian nanti menerima token untuk diaktifasi. Jika tanggal 14 sampai 19 Juli ini calon peserta didik tidak melakukan verifikasi maupun menerima token ya cetak token, maka tidak bisa melakukan pendaftaran untuk tanggal 21 Juni. Nah, ini penting disampaikan ya, yang disampaikan nanti ke calon peserta didik informasinya. Jadi pendaftarannya walaupun dimulai 21 Juni, tapi 14 sampai 19 Juni ini sudah tahapan yang juga harus diikuti oleh calon peserta didik. Kemudian ini 21 Juni pendaftaran, 24 Juni nanti penutupan, 25 sampai 26 rankingan ya, pemeringkatan, 26 itu pengumuman, data ulang 28 sampai 2 Juli, kemudian awal tahun baru 12 Juli. Jadi Bapak Ibu, ini digarisbawahi ya, untuk tanggal-tanggal penting minggu depan 14 sampai 19 Juli itu tahapan awal ya, CPD calon peserta didik untuk verifikasi berkas dan menerima token. Kalau tidak dilakukan di tanggal itu, maka mereka tidak akan bisa mendaftar di tanggal 21 Juni. Maka tadi saya mendorong MKKS ya, SMA untuk juga melakukan sosialisasi ke MKKS SMP, tentunya nanti juga melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya, dan kota untuk terkait dengan hal-hal yang sangat krusial, terutama di tanggal-tanggal penting. Nah, ini Bapak Ibu ya, tanggal-tanggal penting tadi, verifikasi dari tanggal 21 Mei ya, donasi, kemudian ada aplikasi, kemudian input data itu tanggal 2 sampai 9 Juni. Input data ini oleh sekolah asal, 2 sampai 9 Juni itu input data oleh sekolah asal, SMP, MTS asal. Ya, kemudian setelah mereka terinput, nanti tanggal 14 sampai 19 Juni data sudah ada di aplikasi. Calon peserta didik melakukan validasi ya, verifikasi datanya, melihat datanya sudah betul atau belum, sudah benar atau belum. Tuh, termasuk nanti calon peserta didik yang dari luar provinsi, lulusan tahun kemarin, lulusan dari kejar paket dan sebagainya, atau peserta didik yang belum terinputkan datanya. Pembukaan pendaftaran tanggal 21 ini tadi ya, penutupan tanggal 24 dan sebagainya. Ini tadi ini timelinenya sudah. Nah, sekarang opsinya Bapak Ibu, alur pendaftaran ya, opsinya ini penting ya. Option 1 itu adalah calon peserta didik yang telah melakukan input data awal dari sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP sederajat dan lulusan tahun 2020-2021. Jadi opsi yang pertama ini bagi calon peserta didik yang ya, calon peserta didik yang lulus tahun ini ya, dari SMP atau MTS ya, sederajat, itu nanti input data sudah dilakukan oleh sekolah asal, SMP asal ya. Nah, pada tanggal 14 sampai 19 Juni nanti, calon peserta didik yang sudah diinputkan datanya ini, mereka juga wajib memverifikasi apakah data yang diinputkan oleh SMP ini sudah benar atau belum. Ya, ketika sudah benar, mereka akan cetak fakta integritas ya, dan nanti akan diminta token. Tetapi jika tidak benar, bagaimana?
misalnya ada data yang salah, titik koordinat zonasinya masih salah, maka mereka nanti tidak kembali ke SMP-nya, tetapi mereka nanti pembenarannya, pembetulannya, perbaikannya nanti ke SMA, SMK negeri pilihannya atau yang terdekat untuk dibetulkan. Tentunya dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian option kedua, calon peserta didik yang belum melakukan input data, ya, yaitu peserta didik yang merupakan lulusan sebelum tahun pelajaran 2021 ini, lulus tahun kemarin, lulusan dari luar provinsi Jawa Tengah, lulusan dari pendidikan non formal paket B, ya, atau lulusan tahun ini tapi belum terinput oleh sekolah asalnya, nanti melakukan input data pada satuan pendidikan SMA, SMK negeri di wilayah kabupaten kota. Jadi mereka yang belum masuk datanya di situ nanti bisa melakukan input data melalui SMA, SMK negeri di wilayah kabupaten kota. Jadi tanggal 14-19 ini kita sudah mulai punya gawe Bapak Ibu. Ya, sudah mulai punya gawe. Nah, ini untuk alur pendaftarannya juga, calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP sederajat lulusan tahun 2020-2021. Nanti untuk pengajuan akun, calon peserta didik mengakses situs publik PPDB. Ya, alamatnya https://ppdb.jatengprov.go.id. Masukkan kata kuncinya NISN, NIK, dan tanggal lahir. Jika data nanti akan terbuka data calon peserta didik di situ, ya. Nanti kalau sudah sesuai, ya, datanya sudah sesuai, nilai-nilainya sudah sesuai, kemudian koordinat zonasinya sudah sesuai, maka calon peserta didik nanti melakukan unggah fakta integritas. Selanjutnya nanti akan melakukan persetujuan pengajuan akun. Dan nanti akan mencetak bukti pengajuan akun yang dalamnya tertera peserta dan nama, nomor, dan token. Nah, itu tanggal 14 sampai 19 harus dilakukan ini Bapak Ibu. Kalau tidak dilakukan, nanti tidak punya bukti, atau tidak punya token, tidak bisa mendaftar di tanggal 21-nya. Kemudian setelah pengajuan akun, nanti akan dilakukan aktivasi akun. Jadi tahapannya setelah mengajukan akun dapat token, mereka harus aktivasi akunnya. Ya, nanti mereka akan kembali mengakses ya situs publik PPDB, alamatnya sama, tapi di sini adalah pada menu aktivasi. Mereka akan masukkan nomor peserta dan token ya yang diperoleh pada pengajuan akun. Ya, kemudian nanti akan memasukkan alamat email, ini opsional Bapak Ibu. Kemudian langkah terakhir membuat kata kunci atau password. Kata kunci ini yang akan digunakan ketika masuk login ke situs PPDB. Jadi ketika aktivasi akun, mereka akan diminta membuat sandi kata kunci atau password yang digunakan untuk login ke situs PPDB. Aktivasi akun. Nah, sekarang ini untuk peserta didik ini ya, untuk pengajuan akunnya ya. Calon peserta didik mengakses situs publik sama tadi ppdb.jatengprov.go.id. Nanti melakukan input data ya yang diminta. Ada kartu keluarga ya, ada kartu keluarga ya bagi berada luar provinsi atau lulusan sebelumnya, surat keterangan nilai raport, piagam sertifikat, bukti kepemilikan kartu PIB bagi yang punya, surat keterangan domisili bagi yang memiliki, atau pindah orang tua memiliki, surat pernyataan sehat bagi calon peserta didik SMK. Nah, ini Bapak Ibu tadi untuk calon peserta didik SMK harus ditambahi apukan surat pernyataan sehat ya, untuk peserta didik SMK. Nah, akunnya
This Nah, sekarang meeting is pilihan being pendaftaran Bapak recorded. Ibu ini. Ya, untuk SMA. Ya, untuk SMA. Calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran dua satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan satu satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan satu jalur zonasi dan satu pendidikan di luar zona dengan jalur prestasi atau afirmasi jika memenuhi syarat. Jadi bagi peserta didik yang daftar di zonasinya pakai jalur zonasi satu sekolah, kemudian bisa daftar di luar zonasi dengan jalur prestasi atau afirmasi jika memenuhi. Kemudian bagi calon peserta didik yang mendaftarkan di jalur prestasi dalam zona, ya, jadi anak yang pinter-pinter tapi daftarkan jalur prestasi di dalam zona, maka dia tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Jadi tidak bisa double ya, dalam zona kemudian daftar prestasi sekaligus juga daftar zonasi. Nah, dapatnya mendaftar di luar zona melalui jalur afirmasi. Oke. Kemudian ya, calon peserta didik yang mendaftarkan jalur afirmasi dalam wilayah zona tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftarkan melalui jalur prestasi di luar wilayah zonanya. Nah, calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan masa pendaftaran kecuali jalur perbincangan. Untuk SMK negeri, ini pilihan pendaftarannya. Calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan di depan itu Pak Amin. Oke.